Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaz Umrian Kurniawan dengan NIM 22010111113. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang berjudul Estimasi Dimensi Tubuh Manusia dengan Kinect. Mata kuliah pengantar data science dengan dosen pengampu Ibu Nurmalitasari, SSI, MPD, PhD. Yang pertama, pendahuluan. Pengukuran dimensi tubuh manusia penting dalam berbagai bidang, seperti fashion dan olahraga. Metode tradisional membutuhkan bantuan orang lain dan alat pengukur seperti meteran, namun untuk keperluan belanja online, diperlukan teknologi untuk mengestimasi dimensi tubuh. Salah satu alat yang digunakan adalah Microsoft Kinect. Awalnya dikembangkan untuk permainan Xbox. Kinect dapat menangkap gambar 3D tubuh manusia dan mengubahnya menjadi data. Dalam artikel ini, Kinect dimanfaatkan dengan teknik pengolahan data seperti Principal Component Analysis atau PCA dan regresi linear untuk mengestimasi dimensi tubuh manusia. Seperti ini contoh dari kamera Microsoft Kinect-nya. Selanjutnya, Microsoft Kinect adalah perangkat pendukung untuk konsol permainan Xbox yang dikembangkan oleh Microsoft. Diperkenalkan sebagai proyek Natal pada 2009, Kinect bertujuan mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer. Diluncurkan untuk Xbox 360 pada 2010 dan diperbarui menjadi Xbox One Kinect pada 2013. Kinect bekerja dengan menangkap gerakan tubuh pengguna dan menggunakan data untuk mengendalikan komputer. Ini dilakukan dengan memetakan ruang tiga dimensi di depannya menggunakan sensor kamera RGB dan sensor inframerah. Sensor kamera RGB. Sensor kamera RGB pada Microsoft Kinect berfungsi untuk menangkap gambar berwarna dengan resolusi tinggi, yaitu 1920 kali 1080 pixel pada 30 frame per detik. Kamera ini memiliki pandangan horizontal 70 derajat dan vertikal 60 derajat. Selain digunakan untuk Kinect, kamera ini juga dapat berfungsi sebagai webcam pada sistem operasi Windows. Seperti ini contoh dari sensor kamera RGB Microsoft Kinect. Sensor inframerah. Sensor inframerah pada Microsoft Kinect berfungsi untuk menangkap gelombang inframerah yang dipantulkan oleh benda di depannya. Dengan resolusi 512 kali 424 pixel dan kemampuan menangkap 30 frame per detik. Sensor ini menggunakan IR blaster untuk menghasilkan inframerah yang dipantulkan, yang digunakan untuk memetakan ruang tiga dimensi di depannya. Pemetaan ini memiliki batas pengukuran antara 0,5 hingga 4,5 meter. Seperti ini contoh dari sensor inframerah Microsoft Kinect. Microsoft Kinect dilengkapi dengan Kinect SDK, sebuah software development kit yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak berbasis tangkapan gambar Kinect. Kinect SDK memungkinkan segmentasi gambar tubuh manusia berdasarkan area dan lokasi sendi, seperti siku dan lutut. Semua sendi yang dikenali oleh Kinect SDK tercantum dalam gambar di samping. Gambar ini. Principal Component Analysis. Principal Component Analysis atau PCA adalah suatu teknik untuk mengurangi dimensi suatu set data dengan banyak variabel oleh Brems 2017. Variabel yang banyak ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan analisis selanjutnya. Dengan terlalu banyaknya variabel, model yang dibuat akan overfitting terhadap data, sehingga tidak akurat lagi. Selain itu, model juga menjadi tidak sesuai karena memuat berbagai variabel yang tidak relevan dengan masalah. Misalnya, jika diberikan suatu set data dengan variabel bebas X sama dengan X1, X2, sampai Xn, dan variabel terikat Y, Y1, Y2, sampai Ym, langkah-langkah PCI adalah sebagai berikut. 1. Tuliskan set data ke dalam sebuah matriks M dengan baris mewakili variabel terikat Y dan kolom mewakili variabel bebas X. 2. Hitunglah rata-rata masing-masing kolom pada matriks M. 3. Normalisasi tiap entry pada matriks M dengan menggunakan rumus satu berikut. Yang seperti ini rumusnya. 4. Bangun matriks kovarian K sama dengan M di M. 5. Hitung nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari matriks K. Hasil perhitungan vektor eigen dimuat pada matriks P. Yang 6. Urutkan nilai eigen dan sesuaikan posisi vektor eigen pada matriks P.
Namai matriks yang sudah terurut ini sebagai notasi P. 7. Bangun matriks data akhir notasi M dengan memilih terlebih dahulu beberapa PC yang akan digunakan. Lalu hitung notasi M sama dengan MP, di mana notasi M adalah matriks yang berisikan gabungan kolom PC pada matriks M yang dipilih. Notasi P adalah matriks yang berisikan gabungan kolom pada matriks P yang dipilih. Tiap kolom pada matriks ini mewakili sebuah prinsipal komponen. 8. Pilih beberapa fitur yang akan digunakan pada analisis selanjutnya dari notasi M. Misalnya dengan menghitung proporsi varian suatu PC terhadap seluruh data pada notasi M. Ini dapat dihitung dengan cara berikut. Misalnya PC nilai K adalah PC pada kolom K dan lambda nilai K adalah nilai eigen PC nilai K. Maka proporsi varian PC nilai K diberikan pada rumus 2. Yang ini. Proporsi ini juga disebut sebagai kontribusi suatu PC. Regresi linear. Regresi linear adalah suatu pendekatan statistika untuk memodelkan hubungan antara dua variabel terikat dan bebas. Dengan mencocokkan data hasil observasi pada sebuah persamaan linear oleh Yale 1997. Persamaan linear dapat digunakan untuk prediksi. Regresi linear dapat dilakukan secara univariat dan multivariat. Ilustrasi terkait regresi linear diberikan pada gambar di samping. Ini. Pada gambar tersebut, misalkan lingkaran berwarna biru adalah semua data hasil observasi. Garis berwarna kuning adalah garis yang merepresentasikan persamaan linear yang menggambarkan hubungan antara data. Misalkan YI adalah variabel terikat dan XI variabel bebas yang nilainya diketahui, maka hubungan nilai XI dan YI dapat dimodelkan dengan menggunakan regresi linear univariat diberikan pada persamaan 3. Yang ini. Di mana nilai A dan B akan ditentukan, misalnya dengan menggunakan metode least square pada persamaan 4 dan persamaan 5 dengan N adalah banyaknya data. Ini persamaan 4 dan 5. Jika variabel bebas yang terlibat tidak hanya satu, maka harus digunakan regresi linear multivariat yang mengikuti persamaan 6 berikut. Ini. Nilai B0, B1, B2, sampai Bn dihitung dengan menyelesaikan persamaan dalam bentuk matriks. Metode estimasi dimensi tubuh dan hasilnya. Pengukuran estimasi dimensi tubuh manusia dilakukan dengan Microsoft Kinect dan Kinect SDK. Meskipun Kinect dapat menangkap gambar manusia dan menentukan lokasi sendiri, ini tidak memberikan dimensi tubuh. Ukuran seperti lebar pinggul dan lingkar perut tidak bisa diukur dari gambar. Oleh karena pengukuran manual, PCA, dan regresi linear digunakan untuk mengestimasi ukuran-ukuran ini. Data dikumpulkan dari 50 sukarelawan laki-laki dengan gambar tubuh diambil menggunakan Kinect dalam koordinat Kartesius 3 dimensi. Dari lokasi sendi yang didapat, panjang bagian tubuh dihitung dengan rumus jarak Euclidean, dengan D adalah dimensi atau panjang antara join I dan J. X1, Y1, Y1 adalah lokasi join I. Dimensi tubuh yang dapat diukur dari data ini diberikan pada gambar di bawah ini. Yang ini gambarnya. Perhitungan D ini dilakukan untuk semua bagian tubuh dari semua sukarelawan. Saat semua data sudah didapatkan dan perhitungan D sudah dilakukan, maka dimensi tubuh manusia sesuai tabel di atas. Yang ini tabelnya. Sudah didapat, hasil perhitungan ini dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks. Misalnya dinotasikan dengan M, lihat matriks 8, yang ini matriks 8. Seperti diberikan di bawah ini. Baris pada M mewakili sukarelawan, dan kolomnya mewakili masing-masing ukuran tubuh pada gambar di samping. Langkah untuk mendapatkan dimensi tubuh manusia yang dideskripsikan sebelumnya diberikan pada gambar di bawah ini. Ini. Yang pertama, pengambilan gambar Kinect SDK. Yang kedua, didapatkan skeleton. 3, perhitungan jarak. Yang keempat, dihasilkan dimensi tubuh. Langkah selanjutnya adalah mengestimasi ukuran tubuh yang tidak dapat diukur dengan menggunakan hasil tangkapan Microsoft Kinect, yaitu ukuran lebar pinggul, lingkar perut, dan berat badan. Untuk mengestimasi ukuran ini, dilakukan langkah-langkah berikut. 1. Reduksi variabel pada matriks M dengan menggunakan PCA.
2. Lakukan pengukuran lingkar pinggang, lebar perut, dan berat badan secara manual dari 50 sukarelawan yang sama. Ketiga, gunakan regresi linear dengan menggunakan hasil pengukuran manual dan hasil BCA untuk mengestimasi ukuran lebar pinggul, lingkar perut, dan berat badan. Seperti ini contohnya, gambar. Setelah BCA dilakukan, didapatkan proporsi varian BC atau kontribusi masing-masing BC diberikan pada tabel berikut. Ini tabelnya. Yang ketiga di atas dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linear univariat. Pada regresi linear univariat ini hanya digunakan satu PC saja. Misalkan digunakan PC dengan kontribusi tertinggi yaitu PC 1. Ini. Dari langkah PCA yang sudah dilakukan, didapatkan data akhir dari PCA ini untuk PC1 yang diberikan pada matriks M, matriks 9 ini. Sebagai ilustrasi, misalnya digunakan PC1 untuk mengestimasi lebar pinggul, garis linear yang dengan satu PC dilakukan dengan menyelesaikan persamaan 10 berikut. Ini. Persamaan ini dibangun berdasarkan persamaan regresi linear univariat yang bentuk umumnya diberikan pada persamaan 3, yang dimana Y adalah hasil pengukuran manual lebar pinggul yang sudah dinormalisasi dengan menggunakan rumus 1. Notasi M adalah matriks 9 yang diberikan di atas. Notasi B adalah koefisien yang akan dicari nilainya. Dengan menggunakan hasil yang sudah didapat, persamaan 10 dapat dituliskan dalam bentuk perkalian matriks yang diberikan pada persamaan 11. Yang ini, solusi persamaan 11 ini diberikan pada persamaan 12. Ini. Maka untuk mencari lebar pinggul sukarelawan ke K, digunakan langkah-langkah berikut. Pertama, hitung Y dengan rumus 13 di bawah ini. Yang ini. Pada persamaan 13, PC1 adalah entry ke K pada kolom M. Hasil Y dari persamaan 10 di atas adalah suatu nilai yang sudah dinormalisasi, sehingga untuk mengubahnya menjadi ukuran yang sebenarnya, digunakan rumus 14 berikut. Rumus 14 ini diturunkan dari rumus 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ini persamaan 11, atau rumus 14. Sebagai contoh, misalkan akan dihitung lebar pinggul sukarelawan ke-1, maka digunakan baris pertama pada matriks M. Matriks 9 dengan cara yang sama, dimensi lingkar perut dan berat badan juga dapat diestimasi, sehingga semua dimensi tubuh manusia menjadi lengkap. Pembangunan perangkat lunak. Untuk melakukan estimasi yang telah dijelaskan, sebuah perangkat lunak telah dibangun dengan menggunakan bahasa C#. Tampilan antara perangkat lunak ini diberikan pada gambar 1. Yang ini. Pada antarmuka ini, hasil tangkapan Microsoft Kinect ditampilkan dalam bentuk skeleton. Dua metode untuk mengestimasi dimensi tubuh dapat dipilih yaitu dengan regresi linear saja atau dengan menggunakan regresi linear atau PCA. Tombol measure digunakan untuk menjalankan program. Tombol check machine learning digunakan untuk mengukur akurasi hasil perhitungan. Hasil estimasi pengukuran selanjutnya diberikan pada gambar 2. Ini. Hasil eksperimen. Untuk mengukur akurasi hasil estimasi dimensi lebar pinggul, lingkar perut, dan berat badan dengan PC yang berbeda-beda, jika dibandingkan dengan hasil pengukuran manual, perbandingan estimasi dimensi lebar pinggul, lingkar perut, dan berat badan dengan PC1 dengan hasil pengukuran manual diberikan pada gambar 1. Yang ini gambar 1, perbandingan lebar pinggul asli dengan hasil estimasi dengan menggunakan PC1. Yang gambar 2, perbandingan lingkar perut asli dengan hasil estimasi dengan menggunakan PC1. Ini gambar 3, perbandingan berat badan asli dengan hasil estimasi. Hasil pengukuran manual dan estimasi dengan menggunakan PC1 untuk 6 orang sukarelawan diberikan pada tabel 1. Yang ini. Dari tabel ini dan plot yang sebelumnya diberikan, perbedaan hasil pengukuran dan estimasi tidak berbeda jauh. Dari hasil estimasi 20 sukarelawan ini, selanjutnya dihitung rata-rata error yang didapatkan dari masing-masing PC. Hasil perhitungan error ini diberikan pada tabel 2. Yang ini. Dari rata-rata keseluruhan error, PC4 memberikan rata-rata error paling rendah. Artinya, dengan PC4, hasil estimasi yang diberikan adalah yang paling baik. Kesimpulan, pada bab ini dijelaskan cara mengestimasi dimensi tubuh manusia menggunakan Microsoft Kinect dan Kinect SDK. Dimensi yang tidak bisa diukur langsung, seperti lebar pinggul,
lingkar perut, dan berat badan. Diestimasi dengan regresi linear dan PCA. Eksperimen melibatkan 50 sekawan yang diukur dimensi tubuhnya secara manual dan menggunakan Kinect. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa PC4 memberikan hasil estimasi yang paling baik. Dengan demikian, Microsoft Kinect dapat dimanfaatkan untuk mengukur dimensi tubuh manusia dan mengestimasi ukuran yang tidak dapat diukur langsung. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.